Shalom sahabat Aku dan Dia. Adalah merupakan sukacita saya Anis Priambodo dapat menemani Anda selama 15 menit ke depan. Dalam topik yang akan saya bahas hari ini, yaitu Allah sumber segala kasih karunia. Doa saya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. Selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, semua orang yang beragama pasti mengakui bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Mari kita pelajari yang pertama, kata sumber. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Sumber memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga sumber dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala yang dibendakan. Sumber sebagai kata benda berarti asal. Contoh, ia berusaha mendekati dan menemukan sumber bunyi yang memesonanya. 2. Tempat keluar. 3. Mata air. Contoh, ia mengambil air di sumber. Di laut sekitar pulau itu ditemukan sumber minyak. Arti sebagai kata turunan, sumber, yaitu bersumber. Sedangkan kata gabungan kata sumber, contoh sumber daya, sumber energi, dan sebagainya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kata sumber, baik kata benda, turunan, ataupun gabungan, berarti asal. Jadi dapat diartikan bahwa Allah adalah asal dari segala kasih karunia. Sekarang apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa Ibrani dan Yunani. Dalam bahasa Inggris disebut grace. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih, chen, dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Menurut artikel sarapanpagi.org tentang kasih karunia atau anugerah, kita akan mempelajari pemahaman kata kasih karunia atau anugerah dalam dua macam telaah kata, dalam konsep Ibrani dan Yunani. Perbedaan konsep pemikiran Ibrani dan Yunani tentang kasih karunia demikian. 1. Pemikiran Ibrani bersifat konkret dari apa yang dilihat, disentuh, dicicipi atau didengar. Berorientasi pada tindakan. 2. Pemikiran Yunani bersifat abstrak, konsep atau ide dalam pikiran. Untuk memahami konsep Ibrani tentang ungkapan mendapat kasih karunia yang dapat dirasakan secara konkret, kita baca contoh ayatnya, Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah ta'amu dan lihatlah ureu, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah asrei, orang yang berlindung kepadanya. Ayat ini menarik, perhatikan urutannya. Kalian kecaplah ta'amu, rasakan, baru kemudian lihatlah. Suatu hidangan makanan, biasanya kita lihat dulu, baru kemudian kita rasakan. Namun dalam formula Alkitab, firman Allah menuliskan, kecaplah dulu. Rasakan dulu kebaikan-kebaikan Allah, baru kemudian lihatlah. Betapa berbahagianya orang-orang yang berlindung kepadanya.
Anda bisa merasakan konsep pemikiran dari ayat di atas, bahwa kasih karunia dari Allah dinilai dari sesuatu yang konkret, sesuatu yang dapat dikecap, dilihat. Dalam Perjanjian Lama, kasih karunia dipakai sebagai terjemahan nomina Ibrani chen. Kata tersebut berasal dari verb dasar chanan, artinya memberi kasih karunia, mercy atau gracious. Contoh ayat Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Chanan, memberi kasih karunia ini berarti perbuatan seorang atasan, bisa juga Allah yang menunjukkan kepada bawahannya. Padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Kejadian 6 ayat 7-8. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Keluaran 33 ayat 17, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Memang tidak ada manusia yang dapat menunjukkan chen kepada Allah. PL menjelaskan, Allah memilih bapak-bapak leluhur Israel dan Israel hanya atas dasar kasih karunia-Nya. Sama sekali tidak ada jasa atau kebenaran mereka yang dapat dianggap alasan bagi pemilihan itu. Ulangan 7 ayat 7-8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Bandingkan Ulangan 8 ayat 18-20. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam membuat perjanjian Sinai seperti dulu, dalam membuat perjanjian Abraham, prakarsa dari Allah datangnya. Nabi-nabi juga yang menekankan perlunya pertobatan mengakui bahwa hati yang baru harus diperoleh sebagai karunia dari Tuhan. Yeskel 36 ayat 26, Yeremia 31 ayat 31-34. Artinya, berdasarkan kasih karunia-Nya hanya oleh karena Allah sendiri. Dalam PL, kasih karunia juga berarti perkenanan Tuhan, dan itu diwujudkan dengan kehadirannya atau Shekinah, kehadiran Allah di kemah suci. Keluaran 33 ayat 12-13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku.
Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Dalam perjanjian baru, kata Yunani charis adalah kata yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani chen. Kata kerja charisestai dipakai untuk menunjukkan arti sebagai pengampunan dari manusia dan juga dari Allah. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam PL, kasih karunia merupakan kemurahan Allah terlihat dalam tulisan-tulisan Lukas. Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Pasal 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kisah Para Rasul 7 ayat 10, dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkannya kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Sekarang, bagaimana dengan kata anugerah? Kata anugerah diterjemahkan dari akar kata Ibrani ratson, bermakna kesukaan, kesenangan, kenikmatan, karunia, penghargaan, penerimaan, kehendak. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kasih karunia maupun anugerah adalah dua kata yang bersinonim, sama maknanya, sebagai pemberian atau ganjaran dari pihak atas, Tuhan, orang besar, kepada pihak bawahan dengan catatan bahwa kata itu diterjemahkan dari kata chen atau charis. Kita menarik kesimpulan bersama Moffat bahwa kepercayaan dalam Alkitab adalah kepercayaan tentang kasih karunia atau tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada kasih karunia, tidak ada Injil. Ensiklopedi Alkitab Masa Kini halaman 527 yang diterbitkan Yayasan Komunikasi Bina Kasih Jakarta. Allah memberikan kasih karunia bagi umatnya yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Namun kasih karunia itu diberikan karena manusia tidak dapat hidup tanpa kasih karunia. Hidup adalah anugerah Allah dari hari ke hari. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah saya menemani Anda kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.